Ya, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Wijaya Karya Persero Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham Wijaya Karya bersama Equity Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Juan Octavianus Harahap. Selamat pagi, Mas Juan. Selamat pagi, Mbak Patricia. Oke, Mas Juan, melihat Wika yang gencar cari proyek di luar negeri, bagaimana prospeknya menurut Anda? Iya, kita melihat ini sebagai sentimen positif ya, dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat ini kan diversifikasi terkait dengan proyek akan sangat menguntungkan terutama dari segi cash flow perusahaan. Jadi dengan adanya cash flow dengan adanya proyek yang tinggi ini akan meminimalisir risiko terkait dengan kontrak-kontrak yang lebih terdesentralisasi. Lalu juga yang kedua sebenarnya kita melihat ini akan memperkuat terkait dengan good governance-nya dari sisi Wika ya, dikarenakan kita melihat 5-10 tahun mendatang ini dari segi Indonesia akan lebih challenging buat terkait dengan persaingan terkait dengan industri infrastruktur. Makanya dengan adanya nama Wika sebagai pemain internasional, ini juga akan menjadi competitive advantage tersendiri buat dari sisi diversifikasi proyeknya seperti itu. Jadi kita lihat ini positif sih dari sisi Wika-nya. Tapi menurut Anda sebetulnya hitung-hitungannya apakah target kontrak 40 triliun di luar negeri ini bisa dikatakan realistis atau bagaimana? Karena melihat kondisi sekarang ini. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya dari kontrak luar negeri ini kan masih relatif insignifikan ya, sekitar 10-13% dari total kontrak yang ada dari sisi Wika. Nah, kalau buat dengan targetnya, kita rasa manajemen ini masih bisa inline dengan target yang mereka berikan. Biarpun sebenarnya kalau kita melihat sampai first half ini masih agak lambat buat aktivitas infrastruktur dalam negeri ya. Nah, cuman nanti kita akan lihat lagi sampai 9 months sampai fourth quarter 2021 akan seperti apa. Karena sebenarnya masih tinggi ya buat terkait dengan uncertainty, apalagi kita lihat kasus COVID-19 ini yang paling menjadi topik utama terkait dengan perlambatan dan juga penguatan dari aktivitas infrastruktur baik dari Indonesia maupun dari global. Oke, Mas Juan, kalau kita lihat kinerja Wika sepanjang semester 1 tahun ini sebetulnya kan memang laba begitu, mencetak laba. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, nampaknya ini masih agak sedikit ada perbedaan seperti itu. Bagaimana analisa Anda? Iya, jadi memang ini buat dari third half 2021 kinerja dari Wika di bawah estimasi kita dan juga dari pasar ya, di mana memang biasanya itu second Q membukukan peningkatan dibandingkan first Q. Nah, namun ini sebaliknya. Ini dikarenakan sebenarnya kan dari segi aktivitas infrastruktur dan juga dari working capital-nya kita lihat masih cukup sulit buat bisa mengeksekut dari kontrak-kontrak. Biarpun kita melihat sebenarnya nih kontraknya dari sisi Wika ini sudah positif ya angkanya, ini masih inline dengan kita. Nah, makanya kita lihat, kita menurunkan estimasi kita buat dari performance Wika di tahun ini. Kita juga menurunkan dari rekomendasi kita, target price-nya kita turunkan. Makanya kita lihat di 3Q sampai 4Q ini juga masih akan cukup challenging, terutama buat dari sektor infrastruktur dan juga Wika dan peers-nya sendiri di infrastruktur. Oke, tadi soal emiten-emiten atau sektor infrastruktur ke depannya, apakah memang bisa dibilang bahwa proyek di luar negeri ini menjadi alternatif baru ketimbang dengan proyek-proyek nasional di tengah pandemi ini, Mas Juan? Ya, kalau kita melihat sebenarnya dari segi new kontrak ini masih inline dengan estimasi kita, biarpun ada beberapa kontraktor lain yang kita lihat di bawah estimasi kita. Apalagi juga kita melihat anggaran buat dari infrastruktur di tahun depan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini ya, lebih turun 8%. Nah, kita rasa untuk diversifikasi terkait dengan proyek luar negeri ini akan menjadi nilai tambah tersendiri yang tadi kita bilang bahwa diversifikasi dari proyek ini akan berpotensi baik buat terkait dengan working capital dan juga dari segi exposure terhadap risiko. Nah, jadi kita rasa ini akan positif buat dari proyek luar negerinya seperti itu. Oke, tapi sejauh mana kemudian perusahaan seperti Wika ini bisa dikatakan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing lainnya dalam meraih kontrak baru di luar negeri? Ya, kalau kita berkaca dari beberapa tahun terakhir, memang dari segi Wika ini sangat ekspansif ya terkait dengan proyek luar negeri. Dari yang kita lihat ini sekarang dari raihan total kontrak buat dari keseluruhan Wika ini sudah mencapai 10-13% buat terkait dengan kontrak luar negerinya.
Dan ini memang diperkirakan dari manajemen masih akan terus bertumbuh ke depannya, karena dari sisi manajemen juga ingin memberikan competitive advantage atau nama terkait dengan Wika dari perusahaan internasional terkait dengan infrastruktur. Nah, kita rasa untuk kedepannya masih akan positif buat Wika ya, karena sebenarnya so far mereka punya growth itu cukup oke dari kita ngelihatnya buat terkait dengan kontrak internasional. Hmm, hmm. Oke. Bagaimana kemudian dengan prospek joint venture baru yang kemudian dilakukan begitu di Wika, Mas Juan? Seperti apa prospeknya? Iya, kalau kita melihat dari joint venture sendiri sebenarnya kan ini juga masih tercatat meningkat ya kalau kita dari second half-nya. Ini juga kita lihat akan menjadi sentimen positif. Di mana kan kalau kita lihat sekarang dari segi komposisi pendapatan Wika sendiri, dari segi EPC-nya atau Energy Industrial Plan-nya, ini kan yang hanya meningkat dibandingkan dengan infrastruktur dan building segment-nya nih, yang tercatat turun 9%. Padahal itu sebenarnya major contribution dari sisi pendapatan 60%. Nah, kita lihat dengan adanya joint venture ini juga akan menjadi salah satu cushion ya, terkait dengan nanti penurunan kinerja yang kita ekspektasi masih akan linger di 2021. Jadi kita rasa ini akan menjadi sentimen positif juga. Oke, Wika sendiri memiliki capex 3,05 triliun, Mas Juan. Seperti apa serapannya sejauh ini yang Anda lihat? Ya, kalau kita melihat dari sisi serapan, sebenarnya ini masih inline ya dengan estimasi kita. Kita juga sebenarnya melihat ini second Q ini agak below dibandingkan ekspektasi kita, karena sebenarnya kita ekspektasi buat dari aktivitas infrastruktur ini lebih kencang daripada biasanya, karena tadi seperti kita bilang, buat dari segi aktivitas second Q should be lebih besar daripada first Q. Nah, namun kalau kita lihat memang dari secara seasonality buat dari infrastruktur ini akan mulai bisa catch up lagi terkait dengan capex dan juga dari segi aktivitas infrastruktur pada second half 2021 ya, especially buat fourth Q 2021-nya. Nah, kita akan melihat juga nih bagaimana nanti terkait dengan ketidakpastian paling besarnya yaitu COVID-19 akan mempengaruhi dari segi aktivitas, karena ini yang akan mempengaruhi dari segi capex-nya juga buat ke depan. Oke, di semester kedua nanti apa yang harus dilakukan oleh perseroan agar kinerjanya ini bisa meningkat? Ya, jadi dari segi emiten sendiri kalau kita melihat sekarang ini masih agak sulit terkait dengan working capital ya. Dari segi new kontrak kita melihat sudah positif, di mana ini masih inline dengan estimasi kita. Namun dari segi eksekusi atau dari segi financial performance ini masih di bawah estimasi ya. Nah, kita berekspektasi bahwa sebenarnya ini kekurangan dari working capital. Nah, dari segi Wika juga sudah mengantisipasi di mana dia akan melakukan refinancing buat di third Q 2021-nya. Nah, ini yang kita lihat akan menjadi fuel baru nih buat dari si emitennya buat bisa mengeksekut dari segi kontrak. Biarpun nanti dari segi downside-nya akan ada terjadi peningkatan dari segi net gearing atau dari segi tingkat utangnya. Nah, nanti kita akan lihat lagi kembali dari segi emiten bagaimana mereka juga bisa melakukan efisiensi ke depan. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari game infrastruktur buat with this current environment, ini gimana cara mereka bisa bertahan dari environment yang masih challenging buat dari infrastruktur, terutama dari eksekusi dan aktivitas yang masih sulit dan juga dari segi tingkat beban utang yang mereka harus bayarkan. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan emiten lain, Wika ini memiliki neraca yang paling kuat ya, jadi kita rasa dia akan lebih diuntungkan terkait dengan situasi yang sekarang. Oke, bagaimana dengan kinerja anak usahanya nih, Mas Juan? Seperti apa kemudian prospeknya atau mungkin sebagaimana besarnya mereka menopang pertumbuhan dari perseroan sendiri? Ya, kalau kita melihat dari anak usahanya ini masih mencatatkan kinerja yang masih cukup sulit ya buat ke depannya. Kalau kita juga melihat buat ekspektasi terkait dengan sampai 2021, ini juga masih akan sulit ke depannya. Nah, kita rasa memang dari segi infrastruktur secara keseluruhan juga for this year ini nggak bakal bisa achieve daripada yang market perkirakan dari kemarin-kemarin ya. Makanya sebenarnya banyak kalau kita lihat dari pasar juga melakukan toning down atau penurunan dari ekspektasi terkait dengan performance Wika dan juga anak usahanya. Nah, tapi kita harus lihat lagi nih sebenarnya dari segi nanti kasus COVID-19 sendiri, kalau kita lihat sekarang kan sudah agak menurun ya dari segi kasus barunya dan juga ini sudah terjadi relaksasi terkait dengan social restriction. Nah, mungkin kalau kita lihat di second half dengan adanya kebijakan yang lebih longgar, ini akan meningkatkan dari aktivitas infrastruktur ke depan.
Nah, dan mungkin dengan adanya seasonality yang kita lihat setiap 4Q akan terus peak-nya pada infrastruktur, ini yang bisa menjadi perhatian juga buat pelaku pasar ke depan. Oke, baik Mas Yuan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Wijaya Karya telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Oktober 2007. Rekan Julita Telomanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, Patricia dan pemirsa, saham Wijaya Karya telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO 14 tahun yang lalu. Kita simak datanya bersama, pemirsa. Ini dia PT Wijaya Karya Persero Tbk, kodenya adalah WIKA, IPO sejak 29 Oktober 2007, papan utama, kemudian bidang usahanya adalah jasa konstruksi. Masuk ke sektor infrastruktur, subsektornya konstruksi bangunan. Industrinya konstruksi bangunan dan subindustrinya juga konstruksi bangunan. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham WIKA ini. Saham mayoritas 65% dimiliki oleh negara, yaitu 5,83 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki saham 35% atau 3,13 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham WIKA ini sejak awal tahun 2021, pemirsa. Sejak 15 Januari kita lihat tercatat di Rp2.360 per lembar saham. Kemudian cenderung turun harga sahamnya, bahkan hingga April tanggal 12 itu tercatat di Rp1.370 per lembar saham. Dan Mei naik sedikit ke Rp1.465. Kemudian pada bulan berikutnya, pada 29 Juni 2021 kembali turun, bahkan di bawah level 1.000, yaitu di Rp980 per lembar saham. Pada bulan Juli kembali naik ke 1.100 dan September ini tercatat tanggal 2, yaitu di harga Rp920 per lembar saham. Yaitu dia, pemirsa, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Patricia. Baik, terima kasih Julita atas informasi Anda. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Mas Juan, kalau kita lihat pergerakan saham ya dari WIKA ini sendiri, nampaknya ini adalah level terendah 920 per 2 September. Seperti apa Anda melihat kinerja saham WIKA ini? Iya, jadi kalau kita berkaca dari awal tahun 2021 ya, dari segi market ini sangat mengapresiasi terkait dengan adanya wacana pemerintah terkait untuk bisa divestasi oleh ke luar negeri. Nah, jadi yang ini kita lihat saham-saham infrastruktur meningkat sangat signifikan. Nah, lalu ketika memang dari segi anggaran dari infrastruktur itu dikurangi atau direalokasikan kepada berbagai segmen seperti contoh dari kesehatan, nah inilah yang kita melihat market lebih khawatir terkait apakah nanti ke depannya akan terus terjadi terkait dengan hal ini. Makanya sebenarnya dari infrastruktur dan juga WIKA ini dari sahamnya masih belum terlalu dilirik oleh pelaku pasar. Nah, cuman kalau kita melihat memang dari level sekarang ini secara valuasi sangat atraktif ya, di mana memang levelnya tadi benar yang dibilang bahwa cukup rendah buat dari pelaku pasar buat melihat nih. Nah, tapi kita lihat secara jangka panjang, kalau kita dari 2022 sebenarnya dari anggaran ini masih tetap menurun dari segi anggaran buat infrastruktur. Nah, jadi kita rasa gameplay dari infrastruktur masih harus menunggu ya gitu. Jadi dari pelaku pasar harus wait and see terlebih dahulu buat dari sektor ini seperti itu. Tapi kalau dari sisi internal perseroan sendiri, apa yang harus dilakukan oleh perseroan supaya meningkatkan kepercayaan dari para investor? Ya, jadi kalau buat dari current condition kita bisa melihat sebenarnya yang dikhawatirkan pelaku pasar adalah dari segi working capital, cash flow, dan juga dari segi beban utang ya. Karena seperti yang kita lihat dengan tidak berjalannya atau di bawah ekspektasinya dari segi realisasi terkait dengan kontrak, maka duit yang masuk itu akan sulit buat dijadikan reinvestasi buat proyek berikutnya. Nah, dengan begitu infrastruktur sendiri harus melakukan refinancing atau utang kan untuk terkait dengan membayar beban utangnya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, pelaku pasar sangat mencermati terkait dari kemampuan perusahaan untuk bisa membayar utang dan juga untuk bisa dari segi generate operasionalnya. Nah, jadi kita rasa buat dari segi internal WIKA ini bisa melakukan beberapa hal seperti yang sudah dilakukan juga di kuartal 3 ini adalah dengan cara mereka melakukan refinancing secara berkala yang untuk memastikan mereka mempunyai cash flow dan juga dari segi
working capital yang bisa memadai untuk melanjutkan dari segi mereka punya kontrak. Lalu yang kedua, bagaimana cara mereka untuk bisa tetap meminimalisir dan melakukan efisiensi terkait dengan beban-beban, sehingga mereka bisa jauh lebih loose terkait dengan dari segi kondisi yang sekarang. Nah, lalu yang terakhir juga bisa dilihat dengan cara ini kontrak yang kita lihat hari ini sudah cukup baik. Nah, ini juga akan memberikan gambaran bahwa sebenarnya buat dari segi Wika ini masih dipercaya terkait dengan kelangsungan dari mereka punya raihan di kontrak berikutnya. Nah, dengan adanya nanti industri yang meningkat buat dari infrastruktur dan juga aktivitasnya, kita rasa Wika ini akan dimulai dilirik lagi kembali oleh pelaku pasar. Oke, dengan aksi korporasi yang sudah dan akan dilakukan, kemudian juga dengan sejumlah sentimen dari luar, seperti apa rekomendasi saham untuk Wika dari Anda? Iya, kita memang baru aja melakukan tone down ya terkait dengan estimasi kita punya performance buat Wika, karena kita melihat buat dari dari second quarter-nya itu ternyata jauh lebih buruk dibandingkan dengan estimasi kita. Namun sebenarnya with this current price kita melihat masih atraktif buat dari Wika. Ini kita dengan punya target buat 12 bulan ke depan di level 1.250 buat di 12 bulan ke depan. Jadi kita sebenarnya masih positif buat dari Wika. Artinya masih bisa dicermati atau masih cukup atraktif untuk investor. Terima kasih Juan Octaviano Sarahap, Equity Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat selalu Mas Juan.